Jumpa kembali di MC Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan tema tingkatan tertinggi pengharapan kepada Tuhan adalah hidup sesuai jiwa dan firman Tuhan gitu. Jadi saya coba pertegas di sini gitu. Ada beberapa sharing-sharing yang menyatakan bahwa pengharapan dan permintaan yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita hidup seperti yang firman Tuhan lakukan. Dan mungkin bagi Nasrani gitu, teman-teman yang Nasrani malah bisa ada sebutan hidup itu dengan pengharapan dan permintaan sesuai dengan seperti yang Yesus lakukan gitu. Yesus kan kalau dari sisi universal kan mungkin agama lain sebut Nabi Isa, teman-teman. Jadi seolah-olah panutan kita adalah Nabi Isa gitu. Panutan kita adalah Yesus bagi orang Nasrani. Nah, bagi orang-orang yang bukan Nasrani pasti kan punya nabi juga, misalnya kayak Muslim kan ada Nabi Muhammad, yang berarti kan panutannya itu gitu. Nah, pengertian saya teman-teman ini agak berbeda. Jadi memang kita harus harus segambar di kitab suci kita, kitab suci Nasrani dikatakan bahwa kita ini harus segambar dan serupa. Segambar itu berarti kan kita punya pikiran, perasaan, kehendak. Serupa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak yang sesuai dengan Tuhan gitu, dengan firman Tuhan gitu. Nah, firman Tuhan di sini yang saya kupas menurut pengertian saya, firman Tuhan itu ada, ya jelas dasarnya firman Tuhan teman-teman. Tapi firman Tuhan di situ banyak teman-teman bahkan mentor rohani katakan bahwa yang namanya parameter melakukan kebenaran adalah seperti Yesus, seperti Nabi Isa gitu. Nah, sedangkan di pengertian saya saat ini yang namanya melakukan kebenaran firman Tuhan itu bukan cuman cukup seperti Yesus gitu, seperti Nabi Isa. Karena apa yang dialami Nabi Isa, apa yang dialami Yesus waktu itu dengan apa yang kita alami beda, teman-teman. Jadi menurut saya ya kita harus melakukan apa yang memang sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan Allahnya gitu. Sesuai dengan pribadi kita masing-masing, sesuai terjadi dengan kehidupan kita saat ini gitu. Jadi kita tidak bisa compare abis, harus percis gitu seperti apa yang pernah Yesus lakukan waktu itu gitu, baik dari sisi tubuh gitu kan, dari sisi jiwa, dari sisi roh gitu. Saya pikir ini agak beda teman-teman. Jadi beberapa hari ini, beberapa bulan ini saya coba mencari pengenalan, pengertian lebih dalam yang nggak tahu, kalau buat saya pribadi saya dapatkan seperti itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, saya setuju sekali bahwa memang melakukan firman Tuhan itu Yesus atau Nabi Isa secara universal itu adalah, kalau bagi Nasrani itu adalah seperti sulung gitu ya, berarti yang jadi panutan, yang jadi pedoman gitu, bahwa memang kita hidup harus melakukan firman Tuhan seperti yang Yesus atau Nabi Isa lakukan gitu. Ya, kita harus, Tuhan udah bikin kita segambar dan serupa. Dalam arti kata segambar itu kita juga memiliki pikiran, perasaan, kehendak teman-teman gitu. Dan juga serupa itu berarti kan ada satu panutan dalam firman gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seperti yang firman Tuhan inginkan, rancangkan dan kehendaki gitu. Nah, ini yang saya mau coba kupas lebih dalam pagi ini. Intinya sama seperti itu, cuman bedanya apa cukup misalnya kita harus mencontoh Yesus atau Nabi Isa 100% itu. Sedangkan itu kan terjadi kan saat waktu Yesus atau Nabi Isa hidup gitu. Nah, problem yang kita hadapi teman-teman kan beda teman-teman. Beda dengan apa yang dihadapi oleh Yesus atau Nabi Isa waktu itu gitu. Problem kita ya problem hari ini gitu. Berarti bagaimana caranya problem hari ini yang permasalahan itu sifatnya pribadi kita masing-masing, ya pasti ketemunya dengan firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau saya coba cari gali pengertian lebih dalam lagi, kalau untuk saya pribadi, saya mikir bahwa kita hidup harus melakukan firman Tuhan sesuai dengan jiwa Tuhan gitu, sesuai dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan Allah gitu. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu sebenarnya sudah tersaji di dalam firman Tuhan kan teman-teman. Nah, ini yang kita mesti punya satu kepekaan, kita mesti punya intimasi dengan Tuhan gitu. Bagaimana kita melakukan hidup ini sampai memang Tuhan merasa bahwa memang kita benar gitu ya melakukan itu. Nah, tanda-tanda untuk kitanya apa? Kalau buat saya, tanda-tandanya ada sukacita teman-teman dalam jiwa kita. Bukan cuma sukacita aja, tapi ada damai sejahtera gitu di dalam roh kita. Menurut saya parameternya itu teman-teman. Parameter kita
melakukan firman Tuhan itu. Jadi agak beda teman-teman dengan beberapa teman rohani saya atau mentor rohani saya yang selalu mengatakan bahwa ya melakukan firman Tuhan itu seperti Yesus gitu, seperti Nabi Isa. Tapi kalau menurut saya bukan seperti itu. Kayaknya itu benar gitu untuk sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai sulung gitu untuk kita sebagai manusia itu benar gitu. Tapi kalau bicara pribadi kita masing-masing terhadap Tuhan Allah, ini yang kayaknya kurang tepat kalau menurut saya gitu. Jadi masing-masing kita ya dalam situasi kondisi yang berbeda dengan Yesus atau Nabi Isa waktu itu gitu. Pengertian saya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan benar, tapi kalau nggak benar ya sudah, ini kan bentuknya sharing gitu. Nah, saya coba masuk teman-teman impresi ke kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 19 ayatnya 27 sampai 30. Ini saya coba baca secara universal aja supaya cepat aja gitu. 27 sampai 30 teman-teman. Nah di sini juga dikatakan upah mengikut Yesus. Berarti kalau di universal kan upah mengikut firman Tuhan gitu. Nah kalau saya lebih detailkan lagi, upah mengikut firman Tuhan Allah gitu. Karena yang membuat kan firman Tuhan Allah gitu. Ya nanti Yesus sebagai perantara ke kita semua gitu. Nah ini lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah ini kan si Petrus kan nuntut upahnya apa gitu. Ya itu yang tadi dibilangkan upahnya ya kalau ikut Tuhan ya upahnya ya kita diizinkan melakukan perintah peraturan yang Tuhan inginkan. Sebenarnya itu di level tertentu gitu. Tapi untuk awal kan tidak. Petrus pun masih nanya begitu. Jadi apakah yang akan kami peroleh gitu? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, di sini kan kalau kita bicara ayat 28, teman-teman, ini kan lebih bicara bukan seperti yang Petrus inginkan mungkin waktu di ayat 27. Jangan-jangan waktu Petrus di ayat 27 nanyanya berkat duniawi kan, seolah gitu. Tapi kalau bicara Yesus katakan di ayat 28-nya, ini ternyata Yesus jelasin yang kita dapat itu bukan cuma berkat duniawi, tapi berkat rohani gitu. Ini kalau saya lihat tangkap seperti itu bedanya gitu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya berarti usaha teman-teman ya untuk saat ini gitu, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah ini kan ada sebagian orang di ayat 29 juga mengharapkan seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya kita mendapatkan berkat rohani teman-teman dengan tambahan berkat duniawi ya berupa ini gitu. Ya kita bisa mendapatkan di sini dikatakan ada yang 100 kali lipat gitu ya, 100 kali lipat dari yang kita lepaskan gitu. Soalnya kan masih ada unsur duniawi gitu yang diharapkan gitu. Nah ini nanti saya perdalam lagi, kayaknya bukan cuma berkat duniawi atau rohani gitu, tapi akan ada hal yang beda gitu. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Intinya gitu teman-teman. Jadi ya saya mungkin termasuk yang terlambat kali ya. Jadi udah nggak ngeduluin gitu. Tapi saya nggak ngerti, saya dengan 20 tahun ini saya coba terus mencari Uber keterlambatan saya dengan terus mencari Tuhan, mencari firman Tuhan gitu, mencari kedalaman akan firman Tuhan, mencari iman ya, tingkat iman kita yang belajar untuk lebih ke Tuhan gitu ya. Saya belajar seperti itu meskipun ya cuman baru 20 tahun teman-teman, belum bisa selama yang teman-teman mungkin sudah percaya Tuhan yang sudah 30 tahun kali, 40 tahun, 50 tahun gitu, mungkin udah lebih lama gitu. Nah ini saya coba kaitkan teman-teman supaya bisa cepat masuk ke sharing saya kaitkan dengan kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 14 teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Yohanes pasal 14 ayatnya 22 sampai 27. Ayatnya 22 sampai 27. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia gitu. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku di sini berarti Tuhan Allah teman-temannya, akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada mengutus dari Bapa yang mengutus aku, dari Tuhan Allah yang mengutus aku. Jadi Yesus katakan di sini bahwa yang dasar dari firman
firman Tuhan yang Yesus katakan itu adalah bukan dari dia bilang. Yesus katakan itu. Firman itu adalah dari Tuhan Allah gitu. Dari peraturan perintah, peraturannya Tuhan Allah, bukan dari dia. Yesus yang menjadi pengantara gitu ya untuk memperkenalkan bahwa ada firman Tuhan, perintah Tuhan seperti ini. Ini kan jelas di ayat 24 katakan seperti itu, teman-teman. Jadi dan firman yang kamu dengar itu berarti firman Tuhan Allah itu gitu. Bukanlah daripadaku, bukanlah dari Yesus, melainkan dari Tuhan Allah yang mengutus aku gitu. Nah, ini gini gitu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu, teman-teman, kalau untuk orang Nasrani nyebutnya Roh Kudus gitu. Kalau bicara bahasa universalnya saya biasanya artikan Roh Tuhan gitu. Karena kalau di Muslim, teman-teman di Muslim sharing ada Roh Tuhan yang sebutannya Nur. Jadi beda lagi, teman-teman. Saya nggak ngerti di agama lain apa sebutannya apa lagi gitu. Tapi kalau saya karena saya dasarnya dari kitab Alkitab dari Nasrani, ya saya sebutnya Roh Kudus, Roh Tuhan gitu, yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama Yesus itu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ujung-ujungnya, teman-teman, bahwa kenapa saya bisa sharing pagi ini gitu, bahwa yang kayak kok kurang seret loh kalau teman-teman rohani atau mentor rohani katakan bahwa melakukan firman itu nanti berujung ya bagaimana melakukan hidup seperti Yesus. Nah, saya di hati kecil saya belum bisa nerima itu, teman-teman. Makanya saya coba mencari terus, menggeluti terus. Nah, akhirnya ketemu kan ya bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita gitu. Jadi ya ini yang tadi saya bilang. Jadi salah nggak bahwa Yesus itu adalah sulung kita? Ya tidak salah, memang benar kok. Ya benar nggak bahwa Yesus itu adalah segambar dan serupa dengan Tuhan Allah? Ya benar sekali gitu. Cuman maksud saya versinya kan versi Yesusnya gitu, versi Nabi Isanya. Nah, versi kitanya mana gitu? Versi kitanya berarti kan antara kita bukan dengan Yesus, kita dengan Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah yang tadi Yesus katakan bahwa itu dari Tuhan Allah, bukan dari Yesus gitu. Yesus itu hanya yang diutus saja. Jadi komparasinya itu maksud saya pagi ini antara kita pribadi masing-masing dengan firman Tuhan Allah gitu. Nah, sebagai panutannya, sebagai sulungnya adalah ya contohnya di dalam kitab suci ya cerita Yesus gitu. Tapi kalau di agama lain mungkin jangan-jangan bukan Nabi Isa, bukan Yesus, cerita lain lagi. Saya kurang mendalami itu gitu. Cuman saya tangkap seperti itu. Jadi ujungnya itu kita melakukan firman apabila kita memang benar-benar mau melakukan firman, pengharapan kita total untuk Tuhan, permintaan kita hidup juga total untuk Tuhan gitu. Ya kunci cuma satu kalau menurut saya gitu. Jadi bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan Allah gitu. Ya, dengan konversi terhadap diri kita dengan parameter ya sukacita, damai sejahtera dalam kita. Ya kira-kira Tuhan pikirannya, perasaan dan kehendaknya sesuai enggak ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, tanda-tandanya kalau kita mendapatkan sukacita jiwa, bahkan damai sejahtera, terlebih lagi damai sejahtera dalam roh, yaitu berarti udah di jalur yang benar. Menurut pengertian saya seperti itu, teman-teman. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini yang disebut damai sejahtera itu kan berbeda dengan sukacita, teman-teman. Kalau sukacita itu kan mungkin levelnya itu ada di area jiwa gitu. Jadi pikiran, perasaan, kehendak kita itu yang membuat kita sukacita atau sedih gitu. Itu menurut pengertian saya seperti itu. Tapi kalau bicara damai sejahtera, firman pun katakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi kita, damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita, dan apa yang Tuhan berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepada kita. Jangannya gelisah dan gentar hati kita gitu. Jadi intinya damai sejahtera itu bukan ukurannya cuma cukup berhenti di sukacita jiwa, teman-teman. Damai sejahtera itu ada satu sukacita di dalam roh yang memang nggak bisa dijelaskan gitu. Ya memang ya itu damai sejahtera itu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang dibagi orang dunia yang belum mengenal mengerti
akan kedalaman pengertian akan firman Tuhan, dianggapnya aneh, dianggapnya irasional. Tapi kalau kita sudah lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, ya memang itu yang kita cari gitu. Damai sejahtera yang sifatnya sukacita abadi gitu, sukacita yang tidak semu. Tapi kalau sukacita secara jiwa itu kan sementara di dunia ini bisa semu gitu. Nah ini mudah-mudahan apa ya, jadi saya coba ajak berpikir bagaimana caranya kita, apa sih yang kita mau dalam hidup ini pada akhirnya gitu. Ya jelas sepertinya kalau cuma sebatas bicara bahwa kita hidup pengen seperti Yesus gitu, ini susah gitu, relatif sekali, itu teoritis sekali, itu cuma bicara ada di dalam teori-teori rohani di kitab suci ya, atau ya di tempat-tempat ibadah saja gitu. Nah tapi kalau yang pengalaman pengertian saya gitu, bahwa yang namanya kita ingin seperti Yesus itu, ya itu contoh gitu. Tapi seharusnya kalau menurut saya kita harus seperti apa yang firman Tuhan Allah rancangan dan kendaki gitu. Nah dengan parameter yaitu bukan sukacita jiwa tapi damai sejahtera di dalam roh gitu. Ini saya sudah bacakan teman-teman. Jadi di kitab Matius 19 ayat 27-30 saya sudah bacakan, di kitab Yohanes 14 ayat 22-27 saya sudah bacakan. Nah ini saya coba masuk ke sharing saya aja teman-teman. Siapa tahu bisa lebih kena gitu ya. Saya bicaranya dari dasarnya kan impresi dalam Matius 19, 27, 30 tadi teman-teman. Intinya gitu, upah mengikut firman Tuhan. Intinya judulnya kan itu gitu. Kalau di kitab suci Nasrani sebutnya kan upah mengikut Yesus gitu. Tapi kalau karena saya kupasnya secara universal, istilah Yesus itu saya ganti menjadi firman Tuhan gitu. Upah mengikut firman Tuhan Allah kalau perlu gitu ditambahin. Upah mengikut firman Tuhan Allah. Dalam bahasa yang lebih umum, upah adalah hadiah atau berkat yang dari Tuhan jika kita melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kalau ya tadi Petrus aja masih nanya gitu, upahnya apa sih gitu. Yesus pun masih menjawab ke Petrus bahwa upahnya itu kalau bicara rohani ya berarti tim pemerintahannya Tuhan di dalam surga gitu. Itu Yesus jawab itu. Tapi kalau Petrus waktu nanya gitu, jangan-jangan nanyanya cuma berkat duniawinya apa gitu, ukurannya apa gitu. Nah ini kan sudah dua macam teman-teman, dua perbedaan gitu ya. Impresi yang terkait upah atau hadiah atau berkat sangat tergantung dengan karakter kitanya teman-teman, karakter orang, karakter kita, dan kedalaman firman serta tingkat tingginya iman masing-masing teman-teman. Jadi saya simpulkan banyak sekali teman rohani waktu sharing urusan berkat gitu, upah gitu, ini beda semua teman-teman. Kalau karakternya si A seperti ini, si B seperti ini, saya seperti ini, dengan cerita kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan seperti A, B, dan C, dan di-compare lagi dengan tingginya level iman si A, B, C, ini nggak ada yang sama teman-teman, beda semua gitu. Ya, tapi intinya kalau saya pelajari itu, pada umumnya tingkatan upah, hadiah atau berkat dinilai dengan pengharapan dan permintaan nggak jauh-jauh teman-teman. Satu, misalnya upah atau hadiah atau berkat yang kaitannya duniawi, itu biasanya gitu kalau awal-awal gitu ya. Kedua, nanti terkait lagi misalnya bukan cuma duniawi, ternyata yang benar rohani, tapi di belakang itu masih mengharapkan tambahannya gitu, tambahannya urusan duniawi. Kenapa? Loh, ya memang firman katakan begitu kok. Ya bahwa yang satu memang di perjanjian lama banyaknya cerita berkat duniawi gitu. Ya begitu masuk ke perjanjian baru mulai diperdalam gitu, bahwa yang namanya bukan, yang penting itu bukan duniawi tapi rohani, dan nanti duniawi pasti Tuhan tambahkan, itu ada. Yang mungkin tingkat lebih dalam lagi di perjanjian baru sudah masuk ke dalam, ya tidak gitu, tidak mementingkan duniawi, karena duniawi itu yang dikhawatirkan menyandera kita nggak bisa masuk ke dalam surga gitu, nggak bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat di dalam surga. Jadi lebih nonjol yang ketiga itu pure, lebih bicara rohani gitu. Nah, tapi kalau kita bicara yang keempat gitu di tingkat berikutnya, ya ada yang katakan yang tadi saya katakan, teman rohani, mentor rohani, banyak yang katakan bahwa ya seperti Yesus gitu, seperti Nabi Isa gitu. Saya umpamakan kalau di universalnya seperti Nabi Muhammad untuk orang Muslim gitu. Parameternya itu. Kalau menurut pribadi saya bukan seperti itu, dari saya udah jelaskan kan. Ini semua kembali tergantung pada karakter dan kedalaman firman serta tingkat tinggi iman dari setiap orangnya menghadapi ini ya pengenalan arti dari
apa sih pengharapan dan permintaan kita gitu ke Tuhan? Ya ini tergantung nih, tergantung dari karakter kita, tergantung dari kedalaman firman kita, tergantung dari tingkat tingginya level iman kita gitu. Ini semua beda teman-teman. Parameter upah hadiah berkat ini, apakah kita apakah rasa sukacita yang semu dalam jiwa saja, atau rasa damai sejahtera yang dalam roh yang kekal melampaui akal sehat, melampaui sukacita jiwa tadi gitu. Nah ini parameternya kan, kalau cerita di parameternya firman gitu, bahwa kita melakukan kebenaran atau tidak benar itu kan adanya di situ teman-teman. Jadi bukan cuman di sukacita. Saya khawatirnya kalau cuman sebatas sukacita jiwa, nanti takutnya seperti orang dunia, tidak ada bedanya teman-teman. Ya kalau misalnya proyeknya jadi, duitnya banyak gitu, nggak ada yang sakit, sehat, main-main semua, berarti ada sukacita. Tapi damai sejahtera kan bukan begitu dong. Damai sejahtera itu taruh kata kita nggak ada uang, taruh kita lagi sakit, taruh kita lagi sedih gitu. Tapi tetap ada damai sejahtera di dalam kita gitu. Ya kenapa? Karena kita memang berjalan hidup bersama Tuhan di dalam rel Tuhan. Jadi seperti seolah-olah ada terbalik, makin kita mengalami derita di dunia ini, itu seolah-olah kan kalau kita tahan, itu kan seolah-olah jadi benar-benar menyenangkan hati Tuhan Allah gitu. Karena Tuhan Allah tidak menghendaki kita berhenti di dunia ini gitu. Tuhan Allah kan ingin kita ada di dalam akhirat yang bersama dengan Dia. Jadi pasti akan posisinya kebalik gitu. Ya, apa yang membahagiakan di dunia belum tentu gitu bisa membahagiakan di akhirat. Apa yang berarti sukacita ya. Apa yang berupa damai sejahtera di dunia ini belum tentu ada damai sejahtera yang di dalam akhirat gitu. Jadi memang agak berbeda, dan beberapa firman katakan memang tidak bisa ditemukan teman-teman, antara dunia dengan akhirat itu memang tidak bertemu gitu. Harta dunia, harta akhirat udah beda sekali gitu. Jika parameter adalah damai sejahtera, maka 4 tingkatan tadi, yang tadi kan berarti kan ada yang cerita berkat duniawi, nanti berkembang lagi lebih dewasa menjadi rohani plus duniawi sebagai tambahan, berkembang lagi kayaknya udah rohani, berkembang lagi seperti Yesus atau Nabi Isa gitu. Nah, kalau saya tangkap gitu, jika parameter adalah damai sejahtera, maka 4 tingkatan tadi tidak cukup hanya di tingkat keempat. Ya tingkat keempat itu udah tertinggi. Ya bagaimana apa yang itu yang biasa dimengerti oleh orang atau bahkan mentor-mentor rohani yang lebih berpedoman pada teori rohani. Oleh karena mungkin loh si teman-teman rohani atau mentor rohani kurang mengalami banyak liku-liku kehidupan nyata di dalam kehidupan dianya gitu. Atau mungkin karakternya juga gitu. Bisa juga karena karakternya, bisa juga karena pengalaman hidupnya gitu. Ya terlalu di zona nyaman gitu. Ya akhirnya tidak bisa sebanyak orang yang mengalami pernah hidup yang nggak enak banget, selebor-seleboran di lapangan, masuk dunia hitam gitu. Pasti pengalamannya beda teman. Kalau orang-orang yang sudah bicara pengalamannya seperti itu banyak sekali di dunia, pasti yang namanya cara berpikir, cara itu beda teman, dengan orang yang memang tidak pernah mengalami apa-apa. Orang baik-baik di dalam rumah ya cuma bisa mengupas dari teori-teori ya teori-teori kitab suci saja gitu. Ya tidak berkutik ke situ. Jadi cuman kutak-kutik ini aja, firman aja gitu, mainan firman aja gitu. Tapi kalau orang-orang yang pernah di lapangan gitu, yang babak belur di lapangan, ya selain kotak-kotak firman juga memang mengalami babak belur kok, kotak-kotak hidup dalam realita hidupnya gitu. Nah, kualitas orang-orang yang sudah mengalami seperti ini pasti beda dengan kualitas dengan orang-orang yang tidak mengalami seperti itu. Kenapa? Kembali lagi, orang yang mengalami babak belur di lapangan karena karakternya mungkin buruk gitu, sehingga akhirnya dia kejebak di situ. Tapi kalau orang di rumahan mungkin karakternya memang baik, dia tidak melakukan ini itu gitu. Itu berarti kan karakter nih, antara karakter baik dan buruk gitu. Itu aja udah beda pengaruh. Ya belum lagi dari ya pengalaman hidupnya kan, apa yang dilakukan dalam kesehariannya gitu. Ya apa yang dilakukan. Mungkin kalau turunannya orang kaya mungkin ya hidupnya cuma begitu aja gitu. Ya sampai mati pun ya sampai ngomong kasarnya orang dunia bilang 7 turunan pun nggak habis gitu. Ya cuma gitu aja, flat aja gitu. Tapi kalau orang yang memang hidupnya susah banget gitu awalnya gitu, kan ngalaminnya beda lagi deh bener. Ya kesertaan keterlibatan Tuhan dalam hidup itu bisa beda bener-bener beda nyata banget bener. Beda banget gitu. Kalau misalnya orang yang mengalami babak belur pasti kalau mengalami Tuhan ya akan mengalami Tuhan itu benar-benar
ada, bukan teori gitu. Ya bukan cuma di mulut bahwa Tuhan ada, percaya Tuhan percaya gitu. Ya cuman begitu. Ya akhirnya ya bagaimana satu saat dia akan, setelah dia mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, setelah dia benar-benar punya level iman yang tinggi dalam keberanian melakukan firman Tuhan, ya pasti ujung-ujungnya orang yang pernah ngalamin babak belur di lapangan ini ya akan punya pengertian di luar level keempat tadi gitu. Kalau level 4 tadi kan kayak bilang sifatnya kan teoritis, teman-teman. Masih berkutat di antara kitab-kitab apa firman-firman di kitab suci saja gitu. Tapi kalau udah level kelima, ini udah bukan itu, teman-teman. Ini udah bicara apa yang ada di kitab suci gitu, firmannya, dan apa yang benar-benar dia rasakan dalam lapangan gitu. Ya, keberadaan Tuhan benar-benar di dalam lapangan. Nah, ini akan menghasilkan pengertian yang berbeda, teman-teman. Cuma ya kembali lagi kan apa ya, firman Tuhan katakan bahwa memang apa sih, pengenalan pengertian level iman itu kan memang nggak bisa disamaratakan, teman-teman. Jadi masing-masing ya memang tergantung masing-masing gitu. Jadi ujungnya urusan Tuhan itu ya pribadi, teman-teman. Nggak bisa di-compare A, B, C, D gitu. Bahkan saya pagi ini katakan nggak bisa di-compare juga dengan apa yang terjadi di Yesus atau di Nabi Isa gitu. Menurut saya gitu. Jadi tetap yang namanya firman Tuhan itu sifatnya individu sekali, pribadi sekali, ya terjadi antara kita dengan Tuhan Allah gitu. Intinya gitu. Nah, cuman contohnya panutannya yang sulungnya adalah Yesus kalau di kitab suci Nasrani. Tapi kalau mungkin di kitab Muslim mungkin beda lagi, jangan-jangan Nabi Muhammad gitu, parameternya gitu. Yaitu contoh kan utusan-utusan Tuhan Allah ya itu gitu. Tapi yang Tuhan kehendak itu adalah kita pribadi diperbandingkan dengan ya apa yang Tuhan Allah inginkan. Jadi Tuhan Allah itu kan punya jiwa, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kita bisa masuk cun nggak gitu? Cun masuk sesuai nggak gitu dengan apa yang Tuhan pikirkan, perasaan, dan kehendak itu kan yang Tuhan mau gitu. Nah, kalau kita bisa begitu ya pasti Tuhan Tuhan senang gitu ya, Tuhan bangga akan kita, Tuhan akan mengagungkan kita kalau kita bisa di posisi itu gitu. Tuhan berikan contoh hidup kita harus segambar dan serupa Yesus sebagai yang sulung. Bukan cukup hanya harus duplikasi hidup Yesus gitu, tapi harus lebih dengan hidup sesuai dengan jiwa dan firman Tuhan Allah secara total. Itu pengertian pagi ini saya tangkap seperti itu, teman-teman. Saya tidak ngerti apakah ini seperti yang teman-teman pikirkan, tidak ya, seperti yang teman rasakan, tidak. Apakah ada pengenalan pengertian firman semacam yang saya sharingkan pagi ini. Nah, ini memang relatif sekali, teman. Jadi kita bukan untuk sharing ini saya adakan bukan untuk saling adu argumentasi gimana ya, untuk saling ngasah, teman-teman. Kalaupun misalnya sharing saya salah ya minimal teman-teman tahu bahwa ada saya yang mikir seperti ini gitu. Tapi kalaupun misalnya teman-teman anggap bahwa saya pengenal pengertian akan firman Tuhan itu benar, ya kita coba gali bersama, teman-teman. Ya apa benar gitu bahwa parameter melakukan firman yang tertinggi, yang terbaik itu adalah ya itu melakukan perintah peraturan firman Tuhan Allah gitu, bukan serupa Yesus, bukan hanya serupa Nabi Isa, ya tapi sesuai dengan yang firman Tuhan Allah inginkan gitu loh. Nah, ini parameternya pasti berbeda gitu, berbeda dengan pribadi kita dengan pribadi Yesusnya gitu, pasti akan berbeda karena masing-masing pribadi kita beda-beda. Jadi kalau kita bicara serumah ada A sampai Z gitu, ada si A sampai si Z gitu, ya pasti nggak ada yang sama, teman-teman. Dipakai sesuai masing-masing apa yang Tuhan inginkan gitu. Pagi ini mungkin saya cukup sharing seperti ini, teman-teman. Mudah bisa ditangkap. Jadi saya kembalikan lagi ya, saya coba sharing ya dengan beberapa mentor rohani saya. Ya, saya tidak tahu apakah saya benar atau salah, saya tidak mengerti. Cuman yang jelas yang saya rasakan seperti itu, bahwa yang namanya untuk bisa memuaskan, membahagiakan Tuhan Allah itu adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan Allah secara total sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan Allah gitu. Nah, ini saya jadi akhirnya meng-cross apa input-input dari mentor rohani saya dengan ya saya cross dengan kitab Yohanes pasal 14, teman-teman, ayat yang
26 tadi gitu. Saya cross. Jadi saya tetap minta bantuan sharing dengan mentor rohani. Saya cross juga dengan yang ayat 26 ini. Kitab Yohanes pasal 19 ayat 26 isinya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, berarti Roh Tuhan yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama Yesus gitu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita gitu. Tuh, jadi Tuhan Allah akan mengirim ini, teman-teman. Tuhan Allah akan mengutus Roh Kudus atau Roh Tuhan atau Nur kepada setiap kita. Ya, nanti sesuaikan dengan pengertian, pengenalan yang dari firman yang dikatakan oleh Yesus tadi gitu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi tidak berhenti cuman seperti Yesus, tapi ya menurut saya harus seperti yang firman Tuhan Allah kehendaki gitu. Sesuai dengan pikiran dan perasaan ya Tuhan Allah gitu, seperti itu gitu. Jadi serupa tapi tak sama, tapi ya benarnya sama ke situ gitu. Cuman bedanya ini satu level lagi, maksudnya ya kita jangan niru plak apa yang terjadi di Yesus atau di Nabi Isa, tapi kita punya beban lebih gitu sebagai pribadi kita gitu ya. Kita punya beban lebih sebagai pelaku firman Tuhan ya, yang mesti masuk ke dalam sesuai rancangan kehendak Tuhan, sesuai dengan ya tadi kan dikatakan karakternya dengan kejadian kita yang memang sifatnya pribadi sekali gitu. Jadi pribadi kita dengan pribadi Tuhan secara pribadi. Tuhan itu teman-teman. Tuhan Allah itu adalah untuk kita pribadi, bisa konteks secara pribadi dan dalam acara pribadi gitu. Jadi yaitu ya bedanya Tuhan Allah dengan manusia ya begitu teman. Tuhan Allah itu sifatnya bisa benar-benar masing-masing orang itu bisa pribadi masing-masing dengan Tuhan Allah gitu. Itu keistimewaan Tuhan. Kalau secara manusia kan nggak mungkin keburu teman. Seorang presiden di negara manapun nggak mungkin lah bisa kontak dengan rakyatnya satu persatu. Tapi kalau Tuhan Allah kan bisa teman. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan. Dia itu Maha Rahim gitu. Sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Beda dengan manusia siapapun juga gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa ditangkap sharingnya dan mudah-mudahan bisa berguna, minimal jadi bahan untuk asahan lah bagaimana caranya untuk bisa lebih mengenal mengerti Tuhan lebih dalam lagi. Oke, see you, bye-bye.